Halo Sobat Mantap, berjumpa kembali di podcast Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya Dina yang akan memandu podcast Oksidasi episode kali ini. Di episode ini kita akan membahas mengenai 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha mengenai uji stabilitas. Di episode Oksidasi kali ini kita ditemani oleh Kak Satriani, pengawas farmasi dan makanan ahli muda di tim standarisasi suplemen kesehatan dan obat kuasi. Halo Kak Satri. Halo Kak Dina. Kita hari ini bakal ngobrol-ngobrol santai ya Kak tentang uji stabilitas suplemen kesehatan. Iya betul sekali, di episode Oksidasi kali ini kita akan membahas mengenai 5 pertanyaan yang paling sering ditanya oleh pelaku usaha seputar uji stabilitas suplemen kesehatan atau FAQ. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi nih ya Kak, mungkin ada Sobat Mantap yang belum tahu apa sih uji stabilitas itu. Oke, tak kenal maka tak sayang ya Kak Dina. Jadi sesuai dengan Perbepom nomor 6 tahun 2025 tentang pedoman uji stabilitas suplemen kesehatan, pada dasarnya uji stabilitas itu merupakan serangkaian uji untuk menetapkan atau mengkonfirmasi masa simpan suatu produk atau menetapkan masa kedaluarsa suatu produk. Jadi kalau misalnya Sobat Mantap atau Kak Dina membeli suplemen kesehatan, pada bagian kemasan itu mungkin sering melihat tanggal expire date atau tanggal kedaluarsa. Nah itu diperoleh dari hasil uji stabilitas. Nah uji stabilitas ini sendiri ada 2, yaitu uji stabilitas dipercepat atau accelerated, dan yang kedua ada uji stabilitas real time atau jangka panjang. Nah bedanya adalah suhu pengujiannya. Kalau yang real time itu menggunakan suhu 30 derajat plus minus 2 derajat dengan kelembaban 75% plus minus 5. Kemudian kalau yang accelerated itu suhunya 40 derajat Celcius plus minus 2 dengan kelembaban 75% plus minus 5. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Bagaimana jika hasil uji stabilitas accelerated atau dipercepat ini ditemukan hasil yang tidak stabil atau rusak gitu Kak? Nah, bila pelaku usaha nih menemukan kasus pada saat uji stabilitas dipercepat atau accelerated yang umumnya 6 bulan tuh Kak, misalnya pada bulan ketiga ditemukan produk sudah rusak atau tidak stabil. Nah, ujinya tidak perlu dilanjutkan. Nanti untuk penetapan masa kedaluarsa atau masa simpan produk diperoleh dari atau ditetapkan dari data uji stabilitas real time-nya yang umumnya hingga 24 bulan Kak Dina. Jadi nanti tanggal expire date atau kedaluarsa suatu produk itu ditetapkan dari hasil uji stabilitas real time-nya yang masih memenuhi persyaratan gitu ya Kak ya. Kita ke pertanyaan kedua. Jadi batch yang digunakan untuk uji stabilitas ini kan ada 2 batch, dari skala pilot, kemudian skala primer, dan juga ada skala produksi atau kombinasinya. Yang jadi pertanyaan itu yang pertama, gimana sih cara kita menentukan batch yang akan digunakan untuk uji stabilitas? Kemudian jika mesin atau peralatan yang digunakan itu berbeda, apakah diperbolehkan? Lalu ada apa harus menyertakan GMP pada proses pembuatannya, dan juga pada produk dengan beberapa kekuatan dosis. Jika kekuatan dosis yang digunakan itu hanya 2, apakah cukup untuk menguji pada kekuatan yang paling besar? Oke, pertanyaan borongan ya Kak. Jadi terkait pemilihan batch atau batch produksi dari produk yang akan diuji stabilitas ya Kak. Betul sekali. Nanti pemilihan batchnya terdiri dari 3, ada dari skala pilot, skala primer, dan terakhir skala produksi. Nah skala pilot itu sendiri sebenarnya besarnya umumnya minimal 1/10 dari skala produksi. Nah misalnya kalau skala produksinya adalah 5.000 tablet, nah untuk skala pilot sendiri 1/10 dari 5.000 yaitu 500 tablet. Kemudian untuk skala primer ini
besarannya umumnya 10-100% dari skala produksi. Jadi besarnya skala ini dibuat sesuai dengan minimal kapasitas dari mesin atau peralatan produksi. Jadi minimal loading mesin atau peralatan produksinya. Kemudian skala produksi ini skala kapasitas ini ya, massal produksi. Nah, pemilihan batch-nya dari 2 batch skala tadi. Jadi masing-masing misalnya dari 2 skala pilot atau 2 skala primer atau 2 skala produksi, ataupun kombinasinya, misalnya nanti 1 batch skala pilot atau 1 batch skala primer. Nah, selanjutnya yang terkait misalnya menggunakan mesin atau peralatan yang berbeda. Sebenarnya pada prinsipnya produk yang diuji stabilitas itu harus memiliki spesifikasi yang sama dengan produk yang akan dipasarkan nanti. Jadi kalau misalnya menggunakan ini mesin yang berbeda ini, pada prinsipnya jenis atau cara kerja alatnya itu harus sama, Kak. Nah, untuk pembuatannya sendiri itu pada prinsipnya harus menerapkan GMP atau cara pembuatan yang baik ya. Kemudian tadi pertanyaan ketiga, untuk produk yang memiliki 2 dosis yang berbeda, apakah boleh dilakukan pengujian pada dosis yang paling besar gitu ya, Kak ya. Jadi pada prinsipnya untuk 2 produk atau produk yang memiliki 2 dosis yang berbeda itu harus diuji stabilitas pada keduanya, Kak. Namun nanti titik pengujian produksinya dapat menggunakan pendekatan desain reduksi, menggunakan kombinasi 2 batch dengan metode matrixing atau bracketing. Nah, selengkapnya terkait desain reduksi ini bisa dicermati di lampiran Per BPOM nomor 6 tahun 2025, khususnya pada bagian 2.4 tentang desain reduksi. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga nih ya, Kak, mengenai parameter uji. Pada tabel parameter uji stabilitas dalam Per BPOM nomor 6 tahun 2025 ini, apakah dapat menjadi acuan untuk spesifikasi yang mengalami perubahan selama penyimpanan, sehingga bisa dieksklud parameter yang tidak berubah seperti keseragaman bobot, kemudian cemaran logam berat, dan juga ada bakteri patogen spesifik. Oke, pada dasarnya untuk melakukan uji stabilitas, Kak Dina, ini sebelumnya harus ditetapkan protokol uji terlebih dahulu. Nah, pada protokol tersebut salah satunya memuat parameter uji yang akan diuji pada saat uji stabilitas. Nah, ini disesuaikan dengan bentuk sediaan produknya. Nah, terkait yang bisa di-exclude sendiri, ini hanya satu, yaitu terkait parameter uji logam berat. Kenapa? Karena parameter ini pada prinsipnya sudah harus dikendalikan dari bahan baku produknya. Nah, terkait keseragaman bobot ini tidak bisa di-exclude ya, karena bukan parameter yang merupakan kondisi fisik yang harus diamati sepanjang uji stabilitas tersebut, termasuk juga uji pada cemaran bakteri patogen spesifik. Oke, semakin menarik ya ini. Kita masuk ke pertanyaan keempat mengenai frekuensi pengujian. Apakah dalam uji stabilitas, pengujian mikrobiologi itu boleh dilakukan di titik awal dan titik akhir, seperti yang diatur di ASEAN Stability Guideline Drug Product, terutama untuk produk suplemen kesehatan yang tidak mengandung bahan herbal? Oke, jadi untuk frekuensi pengujian ini ya, Kak, terkait uji mikrobiologi untuk produk suplemen kesehatan memang harus diuji di semua titik ya, Kak. Nah, berbeda dengan di obat. Memang di ASEAN Guideline Stability untuk drug product ini memang diperbolehkan uji mikrobiologinya tadi seperti yang Kakak katakan di titik awal dan titik akhir. Nah, namun terkait parameter uji mikrobiologi ini sebenarnya bisa digantikan kalau di obat dengan water activity testing. Jadi hal ini juga telah diatur di Pharmacope Indonesia. Nah, terkait tingkat kesulitannya sendiri memang untuk
water activity testing ini lebih sulit dibandingkan dengan uji mikrobiologi, sehingga untuk di pedoman uji stabilitas suplemen kesehatan ini dipersyaratkan yang uji mikrobiologi, Kak. Oke, kita ke pertanyaan terakhir ya, Kak. Misal ada pelaku usaha nih yang ingin memindahkan tempat pengemasannya dari lokasi A ke lokasi B, dan dalam Perbepom nomor 32 tahun 2022 ini kan termasuk perubahan variasi mayor ya, dengan salah satu dokumen mutu yang dipersyaratkan itu 2 batch stabilitas di tempat yang baru. Terkait perpindahan ini, apabila mesin yang digunakannya itu masih sama dengan yang sebelumnya atau existing gitu, hanya dipindah lokasi saja, apakah boleh menggunakan dokumen stabilitas existing dengan data dukung surat pernyataan yang menyatakan bahwa mesin dan alat yang digunakan itu sama seperti di lokasi pengemasan sebelumnya? Nah, bila pelaku usaha ini ada kasus ya di mana ada perpindahan site produksi dari lokasi satu ke lokasi lainnya, ini pada prinsipnya harus dilakukan validasi proses sesuai dengan ketentuan GMP ya, Kak. Begitu pula dengan produk jadinya. Jadi untuk produk jadi yang diproduksi di site baru itu harus tetap dilakukan uji stabilitas, Kak. Jadi tidak cukup disertakan justifikasi saja, karena untuk validasi dan verifikasi proses ini harus dilampirkan dokumen atau hasil pengujian yang valid seperti itu. Jadi ini sejalan dengan ketentuan Perbepom 32 tahun 2022 bahwa pemindahan site produksi ini merupakan kategori registrasi variasi mayor yang harus melampirkan salah satunya itu hasil uji stabilitas pada 2 batch produksi yang di site yang baru ya. Jadi data stabilitas yang dilampirkan itu 6 bulan untuk data accelerated, kemudian 6 bulan untuk uji stabilitas real time-nya, disertai dengan surat komitmen akan melanjutkan uji stabilitas real time-nya hingga akhir masa simpan. Oke, terima kasih banyak ya Kak Satri atas insight-nya, terutama untuk saya dan juga sobat mantap lainnya. Itu dia 5 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pelaku usaha mengenai uji stabilitas suplemen kesehatan. Iya, sama-sama ya Dina. Jadi semoga bermanfaat apa yang kita bahas tadi. Namun apabila sobat mantap masih memiliki pertanyaan terkait pedoman uji stabilitas suplemen kesehatan, kita juga membuka kanal konsultasi ya Kak di website kami di standar-otskk.pom.go.id. Nah sobat mantap, itu tadi oksidasi episode uji stabilitas suplemen kesehatan. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman regulasi yang lebih baik untuk kita semua. Saya Dina pamit undur diri, sampai jumpa di oksidasi episode selanjutnya. Salam mantap.